Orang Han Tiongkok adalah kelompok etnis terbesar di dunia. Ketika orang bertanya tentang agama mereka, jawabannya tidak sederhana. Tidak ada satu buku atau satu Tuhan yang diikuti oleh semua orang. Sebaliknya, kehidupan spiritual orang Han seperti permadani yang kaya dan kompleks. Permadani ini ditenun dari banyak benang filosofi, agama, dan tradisi kuno yang berbeda. Permadani ini tidak menuntut seseorang untuk memilih hanya satu benang. Banyak orang Han Tiongkok dengan nyaman memadukan ide-ide dari beberapa sistem kepercayaan yang berbeda. Pendekatan spiritualitas ini tidak terlalu tentang aturan ketat dan lebih tentang menemukan keseimbangan dan harmoni dalam semua aspek kehidupan. Ini adalah cara yang sangat praktis dan fleksibel untuk memahami dunia. Lanskap spiritual yang unik ini sering disebut tiga ajaran atau Sanjiao. Ini adalah Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Mereka tidak selalu dipandang sebagai agama yang bersaing seperti beberapa agama lain. Sebaliknya, mereka sering dipandang sebagai sistem pelengkap yang menawarkan panduan untuk berbagai bagian kehidupan. Konfusianisme memberikan kompas moral bagi masyarakat dan keluarga. Taoisme menawarkan cara untuk hidup selaras dengan alam. Buddhisme membahas pertanyaan tentang penderitaan, hidup, mati, dan alam baka. Bersama-sama, ketiga pilar ini telah membentuk peradaban Tiongkok selama ribuan tahun. Memengaruhi segalanya, mulai dari pemerintahan dan seni hingga kedokteran dan etiket sehari-hari. Di luar ketiga ajaran besar ini, ada lapisan lain yang sangat penting. Ini adalah agama rakyat Tiongkok. Ini adalah kumpulan kepercayaan dan praktik lokal yang telah diturunkan selama berabad-abad. Ini termasuk pemujaan banyak dewa dan dewi yang berbeda, roh alam, dan pahlawan lokal. Mungkin yang paling penting dari semuanya adalah praktik pemujaan leluhur. Ini adalah rasa hormat dan ingatan yang mendalam yang ditunjukkan kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Bagi banyak orang Han Tiongkok, leluhur mereka terus menjadi bagian dari keluarga, mengawasi dan membimbing yang hidup. Campuran filosofi dan kepercayaan rakyat ini menciptakan dunia spiritual yang sangat pribadi dan komunal pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, untuk memahami orang Han Tiongkok, kita harus melihat seluruh ekosistem spiritual ini. Ini bukan sistem dogma eksklusif di mana Anda harus memilih satu jalan dan menolak semua yang lain. Sebaliknya, ini adalah pandangan dunia yang inklusif dan holistik. Ini memungkinkan seseorang untuk menjadi warga negara yang baik mengikuti etika Konfusianisme, untuk mencari kesehatan pribadi dan keseimbangan melalui praktik Taoisme, dan untuk menemukan kenyamanan dalam ide-ide Buddha tentang karma dan kelahiran kembali. Kemampuan untuk memegang beberapa kepercayaan secara harmonis ini adalah karakteristik utama budaya Han Tiongkok. Ini menunjukkan keinginan yang mendalam untuk keseimbangan, kepraktisan, dan kedamaian sosial dalam kehidupan spiritual mereka. Konfusianisme lebih merupakan filosofi moral dan etika daripada agama dengan dewa-dewa dan alam baka. Pendirinya adalah Konfusius, seorang guru dan filsuf yang hidup sekitar 500 SM. Dia sangat prihatin dengan kekacauan dan kemerosotan moral yang dia lihat dalam masyarakat pada masanya. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang stabil, damai, dan harmonis. Dia percaya ini dapat dicapai jika setiap orang memahami peran mereka dan memenuhi tugas mereka secara bertanggung jawab. Inti dari ajarannya adalah tentang menciptakan dunia yang adil dan teratur melalui hubungan manusia yang benar dan perilaku moral. Ini memberikan cetak biru tentang bagaimana orang harus berperilaku satu sama lain. Konsep sentral dalam Konfusianisme adalah Ren, yang berarti kemanusiaan atau kebajikan. Ini adalah kualitas menjadi perhatian dan berbelas kasih terhadap orang lain. Ide kunci lainnya adalah Li, yang mengacu pada ritual, kepatutan, dan perilaku yang benar. Li memberikan aturan untuk semua interaksi sosial, dari upacara kenegaraan besar hingga sapaan harian sederhana. Mengikuti Li berarti menunjukkan rasa hormat kepada orang lain sesuai dengan posisi sosial mereka. Misalnya seorang putra harus menunjukkan bakti atau xiao kepada ayahnya, seorang istri harus menunjukkan ketaatan kepada suaminya, dan seorang warga negara harus menunjukkan kesetiaan kepada penguasa. Hubungan-hubungan ini menciptakan struktur sosial yang stabil, di mana setiap orang tahu tempat dan tanggung jawab mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Konfusianisme ada di mana-mana dalam budaya Han Tiongkok. Pentingnya keluarga dan bakti yang sangat besar adalah hasil langsung dari ajaran-ajaran ini.
Anak-anak diajarkan sejak usia muda untuk menghormati orang tua mereka, merawat orang tua mereka di usia tua, dan membawa kehormatan bagi nama keluarga. Penekanan pada pendidikan juga sangat Konfusianisme. Konfusius percaya bahwa orang dapat menjadi manusia yang lebih baik melalui pembelajaran dan pengembangan diri. Inilah sebabnya mengapa prestasi akademik sangat dihargai dalam masyarakat Tiongkok. Ini dilihat bukan hanya sebagai jalan menuju karier yang baik, tetapi sebagai cara untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih berbudi luhur dan berguna. Konfusianisme telah memiliki dampak yang mendalam dan abadi pada pemerintahan Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Prinsip-prinsipnya menjadi ideologi negara resmi selama dinasti Han. Pejabat pemerintah dipilih melalui ujian pegawai negeri yang menguji pengetahuan mereka tentang teks-teks klasik Konfusianisme. Penguasa ideal adalah raja bijak yang memerintah dengan kebijaksanaan, moralitas, dan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan rakyatnya. Meskipun sistem politik Tiongkok telah berubah secara dramatis, cita-cita Konfusianisme tentang harmoni sosial, penghormatan terhadap otoritas, dan tanggung jawab moral para pemimpin terus memengaruhi masyarakat dan politik Tiongkok dengan cara yang halus namun penting. Sementara Konfusianisme berfokus pada aturan masyarakat manusia, Taoisme menawarkan jalan yang berbeda. Ini mendorong orang untuk melihat melampaui aturan manusia dan menemukan harmoni dengan alam. Teks dasar Taoisme adalah Tao Te Ching, yang dikaitkan dengan tokoh bijak bernama Laozi, yang sezaman dengan Konfusius. Konsep sentral Taoisme adalah Tao, yang berarti jalan atau lintasan. Tao adalah kekuatan misterius, alami, dan universal yang mengalir melalui segala sesuatu di alam semesta. Ini adalah ritme dasar alam, sumber dari semua keberadaan. Taois percaya bahwa tujuan hidup adalah untuk memahami dan hidup sesuai dengan Tao. Prinsip kunci Taoisme adalah Wu Wei, yang sering diterjemahkan sebagai non-tindakan atau tindakan tanpa usaha. Ini tidak berarti malas atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Ini berarti bertindak dengan cara yang alami, spontan, dan selaras dengan aliran Tao. Ini seperti seorang tukang perahu yang mengarahkan perahunya menggunakan arus sungai daripada melawannya. Bagi Taois, banyak masalah dan perjuangan seseorang berasal dari berusaha terlalu keras, memaksakan sesuatu, dan melawan tatanan alam. Dengan mempraktikkan Wu Wei, seseorang dapat mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha dan menemukan rasa kedamaian dan kepuasan batin. Pengaruh Taoisme dapat dilihat dalam banyak aspek budaya Han Tiongkok, terutama dalam kesehatan dan kesejahteraan. Praktik seperti Tai Chi dan Qigong berakar pada prinsip-prinsip Taoisme. Ini adalah latihan yang lambat dan anggun yang menggabungkan gerakan fisik, teknik pernapasan, dan meditasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran Qi atau energi kehidupan di dalam tubuh, meningkatkan kesehatan, umur panjang, dan pikiran yang tenang. Pengobatan tradisional Tiongkok juga sangat bergantung pada ide-ide Taoisme, seperti keseimbangan Yin dan Yang. Yin dan Yang adalah kekuatan yang berlawanan tetapi saling melengkapi, seperti kegelapan dan cahaya, atau wanita dan pria. Kesehatan tercapai ketika kekuatan-kekuatan ini seimbang di dalam tubuh. Taoisme juga telah berkembang menjadi agama formal dengan kuil, pendeta, dan panteon dewa-dewi. Dewa tertinggi dalam panteon Taoisme adalah Kaisar Jiok, yang memimpin birokrasi surgawi yang mencerminkan pemerintahan kekaisaran di bumi. Orang mungkin mengunjungi kuil Taois untuk berdoa memohon kesehatan yang baik, umur panjang, atau perlindungan dari roh jahat. Para pendeta melakukan ritual untuk membantu orang menyelaraskan diri dengan Tao dan mendapatkan berkah dari para dewa. Meskipun strukturnya yang kompleks, inti Taoisme tetaplah pesan filosofisnya yang sederhana santai. Ikuti aliran alami kehidupan, dan temukan kedamaian dengan merangkul jalan. Buddhisme adalah pengaruh spiritual utama ketiga bagi orang Han Tiongkok. Tetapi berbeda dari dua lainnya karena berasal dari luar Tiongkok. Ini didirikan di India oleh Siddhartha Gautama, Sang Buddha, sekitar waktu yang sama dengan Confucius dan Laozi hidup. Buddhisme diperkenalkan ke Tiongkok sekitar abad pertama Masehi melalui jalur sutra. Ini menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepenuhnya dijawab oleh Konfusianisme dan Taoisme, terutama mengenai sifat penderitaan, kematian, dan apa yang terjadi setelah kita meninggal. Ajarannya tentang karma, kelahiran kembali, dan kemungkinan untuk melepaskan diri dari siklus penderitaan sangat bergema di banyak orang Tiongkok.
Ajaran inti Buddhisme diringkas dalam 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah bahwa hidup secara inheren dipenuhi dengan penderitaan atau dukkha. Yang kedua adalah bahwa penyebab penderitaan ini adalah keinginan, nafsu, dan keterikatan. Yang ketiga adalah bahwa mungkin untuk mengakhiri penderitaan ini. Dan yang keempat adalah bahwa cara untuk mengakhiri penderitaan adalah dengan mengikuti jalan berunsur 8 yang mulia. Jalan ini meliputi pemahaman yang benar, pemikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar, mata pencarian yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Ini adalah panduan praktis untuk perilaku etis, disiplin mental, dan kebijaksanaan, yang mengarah pada pencerahan atau nirwana. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep-konsep Buddha sangat terjalin dalam struktur budaya Han Tiongkok. Gagasan karma, hukum sebab dan akibat, di mana tindakan baik menghasilkan hasil yang baik, dan tindakan buruk menghasilkan hasil yang buruk, dipahami secara luas. Banyak orang percaya bahwa tindakan mereka dalam kehidupan ini akan memengaruhi nasib mereka di kehidupan mendatang. Upacara pemakaman sering dilakukan oleh biksu Buddha yang melantunkan sutra untuk membimbing jiwa almarhum menuju kelahiran kembali yang lebih baik. Banyak orang Tiongkok juga vegetarian, praktik yang dipengaruhi oleh prinsip Buddha untuk tidak menyakiti makhluk hidup apapun. Mengunjungi kuil untuk menyalakan dupa dan berdoa kepada Buddha dan Bodhisattva adalah praktik umum. Selama berabad-abad, Buddhisme di Tiongkok beradaptasi dengan lingkungan budayanya yang baru. Ini menyerap beberapa ide Taois dan Konfusianisme dan aliran Buddhisme baru, seperti Chen yang menjadi Zen di Jepang muncul. Aliran-aliran ini menekankan meditasi dan kemungkinan mencapai pencerahan mendadak dalam kehidupan ini. Biara-biara Buddha menjadi pusat penting pembelajaran, seni, dan budaya. Meskipun beberapa pengikut yang berdedikasi menjadi biksu atau biksuni, bagi sebagian besar orang Han Tiongkok, Buddhisme menawarkan sumber kenyamanan dan kerangka moral. Ini memberikan harapan untuk alam baka yang lebih baik, dan metode praktis untuk menghadapi tekanan dan penderitaan di dunia ini. Jauh sebelum 3 ajaran menjadi mapan, orang Han Tiongkok memiliki kepercayaan spiritual kuno mereka sendiri. Kepercayaan ini membentuk dasar dari apa yang sekarang disebut agama rakyat Tiongkok. Ini bukan agama tunggal yang terorganisir, tetapi kumpulan beragam adat istiadat, ritual, dan kepercayaan lokal yang, Anda tahu, sangat bervariasi dari desa ke desa dan wilayah ke wilayah. Ini adalah tanah spiritual tempat filosofi-filosofi besar tumbuh. Agama rakyat sangat praktis, berfokus pada masalah-masalah langsung kehidupan sehari-hari, memastikan panen yang baik, memiliki anak yang sehat, sukses dalam bisnis, dan melindungi keluarga dari bahaya dan nasib buruk. Praktik yang paling penting dan universal dalam agama rakyat Tiongkok adalah pemujaan leluhur. Dalam budaya Han Tiongkok, ikatan keluarga tidak berakhir dengan kematian. Roh-roh leluhur diyakini terus ada dan mengawasi keturunan mereka yang hidup. Mereka dipandang sebagai bagian dari keluarga besar yang mampu memengaruhi nasib orang yang hidup. Untuk menunjukkan rasa hormat dan memastikan berkah leluhur, keluarga memelihara altar leluhur di rumah mereka. Di altar ini, mereka menempatkan tablet leluhur dengan nama-nama orang yang telah meninggal, membuat persembahan makanan, dan membakar dupa serta kertas jos, juga dikenal sebagai uang roh. Pemujaan ini terutama terlihat selama festival-festival penting seperti Festival Qingming, juga disebut Hari Menyapu Makam, dan Festival Hantu. Selama Qingming, keluarga pergi ke makam leluhur mereka untuk membersihkan makam, membuat persembahan, dan piknik, memperkuat hubungan antara yang hidup dan yang mati. Ini adalah waktu untuk mengenang dan menunjukkan bakti. Keyakinannya adalah bahwa jika leluhur bahagia dan terawat baik di alam roh, mereka akan melindungi dan membawa keberuntungan bagi keluarga. Tetapi jika mereka diabaikan, mereka mungkin menjadi hantu lapar dan menyebabkan masalah bagi yang hidup. Pemujaan leluhur lebih dari sekadar praktik keagamaan. Ini adalah bagian fundamental dari kehidupan sosial dan etika Tiongkok. Ini memperkuat nilai bakti Konfusianisme dan memperkuat ikatan keluarga antar generasi. Ini memberi orang rasa sejarah, identitas, dan kesinambungan, menghubungkan mereka dengan garis panjang orang-orang yang datang sebelum mereka. Rasa hormat yang mendalam terhadap akar seseorang ini, jujur saja, adalah kekuatan yang sangat kuat dalam masyarakat Han Tiongkok.
Ini mengajarkan bahwa individu tidak hanya makhluk yang terisolasi, tetapi merupakan bagian dari garis keturunan keluarga yang lebih besar, dengan tugas kepada mereka yang datang sebelumnya dan mereka yang akan datang setelahnya. Ini adalah dasar dari identitas komunitas dan keluarga. Agama rakyat Tiongkok bersifat politeistik, artinya mencakup banyak dewa dan dewi. Dunia spiritual ini sering dibayangkan sebagai birokrasi surgawi yang mencerminkan pemerintahan kekaisaran Tiongkok kuno. Di puncaknya adalah Kaisar Jiok atau Yu Huang yang bertindak sebagai penguasa tertinggi surga. Di bawahnya ada berbagai kementerian dan departemen, masing-masing dipimpin oleh dewa yang bertanggung jawab atas domain tertentu. Misalnya, ada dewa kekayaan yang dikenal sebagai Keishen, dewa dapur seperti Zhao Jun, dan dewa kota yang disebut Cheng Huang, yang bertindak sebagai hakim ilahi dari kota tertentu, menyimpan catatan perbuatan orang. Banyak dari dewa-dewi ini dulunya adalah manusia sejarah yang kemudian didewakan karena kebajikan, keberanian, atau kontribusi penting mereka terhadap masyarakat. Misalnya Guan Yu, seorang jenderal terkenal dari periode 3 kerajaan, secara luas dipuja sebagai Guan Di, dewa perang, kesetiaan, dan kebenaran. Ma Zu, seorang wanita muda dari dinasti Song yang dikatakan memiliki kekuatan magis untuk menyelamatkan para pelaut, dipuja sebagai Dewi Laut, terutama di komunitas pesisir. Praktik ini menunjukkan pendekatan yang sangat praktis terhadap keilahian. Orang berdoa kepada dewa-dewa tertentu untuk kebutuhan tertentu, mirip dengan pergi ke kantor pemerintah tertentu untuk layanan tertentu. Di luar dewa-dewa utama, dunia juga diyakini dihuni oleh berbagai macam roh. Ada roh alam yang menghuni gunung, sungai, dan pohon. Ada juga hantu atau gui yang merupakan roh orang yang meninggal secara tragis atau tidak dimakamkan dengan benar. Roh-roh ini bisa merepotkan dan ritual sering dilakukan untuk menenangkan mereka. Selain itu, ada makhluk mitos seperti naga yang dipandang sebagai simbol keberuntungan dan hujan yang kuat dan baik hati, dan Phoenix yang melambangkan keberuntungan dan harmoni. Kepercayaan ini menumbuhkan rasa hormat terhadap alam dan kesadaran akan kekuatan tak terlihat yang dapat memengaruhi kehidupan manusia. Orang berinteraksi dengan dunia roh ini melalui berbagai bentuk pemujaan dan ritual. Mereka mengunjungi kuil untuk membuat persembahan dan berdoa memohon bantuan. Mereka mungkin membakar dupa untuk menyampaikan permintaan mereka ke surga. Mereka juga menggunakan metode ramalan seperti Feng Shui, seni menempatkan benda untuk mencapai harmoni dengan lingkungan. Astrologi Tiongkok, dan ramalan dengan balok orakel untuk memahami kehendak para dewa dan membuat keputusan hidup yang penting. Seluruh sistem ini bukan tentang keyakinan buta, tetapi tentang menjaga hubungan yang baik dan seimbang dengan kekuatan spiritual yang mengatur alam semesta, memastikan keselamatan, kemakmuran, dan keberuntungan bagi diri sendiri dan keluarga. Salah satu fitur paling luar biasa dari spiritualitas Han Tiongkok adalah sinkretisme. Ini adalah perpaduan kepercayaan dan praktik yang berbeda menjadi satu sistem yang kohesif. Bagi banyak orang Han Tiongkok, tidak ada kontradiksi dalam mengikuti ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme secara bersamaan. Mereka tidak melihatnya sebagai agama yang terpisah dan bersaing yang menuntut kesetiaan eksklusif. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai alat yang berbeda dalam kotak peralatan spiritual, masing-masing berguna untuk tujuan yang berbeda. Pendekatan pragmatis ini memungkinkan kehidupan spiritual yang kaya dan fleksibel, yang beradaptasi dengan kebutuhan individu dan komunitas. Seseorang mungkin menjalani hidup mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Konfusianisme tentang bakti dan tugas sosial, berusaha menjadi anggota keluarga dan warga negara yang baik. Orang ini mungkin juga mempraktikkan Tai Chi yang terinspirasi Taoisme untuk kesehatan dan umur panjang, dan berusaha menjalani hidup yang lebih sederhana dalam harmoni dengan alam. Pada saat yang sama, ketika orang yang dicintai meninggal dunia, mereka mungkin beralih ke biksu Buddha untuk melakukan upacara pemakaman dan berdoa untuk kelahiran kembali yang baik. Mereka juga mungkin mengunjungi kuil lokal yang berisi patung-patung dewa Taois, tokoh Buddha, dan pahlawan lokal yang didewakan, berdoa kepada siapapun yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Perpaduan ini bukanlah fenomena modern, ini telah terjadi selama berabad-abad. Sebuah pepatah populer merangkumnya, 3 ajaran mengalir menjadi satu atau Sanjiao Hei. Kuil-kuil seringkali merupakan manifestasi fisik dari sinkretisme ini.
Tidak jarang menemukan kuil yang didedikasikan untuk dewa utama, seperti Dewi Laut Mazu, tetapi juga berisi altar samping dengan patung Buddha atau dewa Taois. Orang-orang bergerak bebas di antara mereka, menawarkan dupa kepada semua. Ini mencerminkan pandangan dunia di mana semua kekuatan spiritual yang baik dihormati dan dapat bekerja sama untuk kebaikan komunitas. Pendekatan sinkretis ini membuat spiritualitas Han Tiongkok sangat tangguh dan praktis. Ini kurang peduli dengan perdebatan teologis tentang doktrin mana yang merupakan satu-satunya iman yang benar. Sebaliknya, ini berfokus pada apa yang berhasil untuk menciptakan kehidupan yang baik. Tujuannya adalah untuk hidup dalam harmoni di berbagai tingkatan, harmoni dalam keluarga dan masyarakat, yaitu Konfusianisme, harmoni dengan alam, yaitu Taoisme, harmoni dengan pikiran dan nasib seseorang, yaitu Buddhisme, dan harmoni dengan leluhur dan dewa-dewa lokal, yaitu agama rakyat. Pencarian holistik untuk keseimbangan ini adalah esensi sejati kehidupan spiritual bagi banyak orang Han Tiongkok. Di Tiongkok modern, hubungan antara agama dan negara itu rumit. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok secara resmi ateis. Namun, konstitusi secara formal memberikan kebebasan beragama kepada warga negara. Negara secara resmi mengakui 5 agama: Buddhisme, Taoisme, Islam, Protestanisme, dan Katolik. Agama-agama yang diakui ini diizinkan untuk beroperasi, tetapi mereka harus melakukannya di bawah pengawasan Asosiasi Keagamaan Patriotik yang dikelola negara. Sistem regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan keagamaan selaras dengan kebijakan nasional dan tidak menjadi sumber ketidakstabilan sosial atau pengaruh asing. Sementara mayoritas orang Han Tiongkok mengikuti sistem campuran 3 ajaran dan agama rakyat, ada juga komunitas signifikan dari kepercayaan lain. Ada komunitas Muslim di Tiongkok selama lebih dari 1000 tahun, terutama orang Hui, yang secara etnis dan budaya sangat mirip dengan Han, tetapi mempraktikkan Islam. Ada juga semakin banyak orang Han Tiongkok yang telah memeluk agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Komunitas-komunitas ini sering mempraktikkan iman mereka di gereja-gereja yang disetujui negara, meskipun beberapa juga berkumpul di gereja-gereja rumah tidak resmi yang beroperasi di luar kendali pemerintah. Agama rakyat menempati posisi yang ambigu. Ini bukan salah satu dari 5 agama yang diakui secara resmi, tetapi sangat tertanam dalam budaya. Selama bertahun-tahun setelah berdirinya Republik Rakyat, banyak praktik tradisional, termasuk agama rakyat dan pemujaan leluhur, ditekan sebagai takhayul feodal. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi kebangkitan signifikan dari tradisi-tradisi ini. Pemerintah sekarang sering memandang mereka sebagai bagian dari warisan budaya tak benda Tiongkok. Banyak kuil lokal telah dibangun kembali, dan festival tradisional sekali lagi dirayakan secara terbuka, seringkali dengan dukungan pemerintah daerah sebagai cara untuk mempromosikan pariwisata dan identitas budaya. Manajemen negara terhadap agama ini mencerminkan pola sejarah yang panjang di Tiongkok. Selama berabad-abad, Kaisar telah berusaha untuk mengendalikan dan memanfaatkan institusi keagamaan demi kepentingan negara. Mereka telah memberikan gelar resmi kepada dewa-dewa, mensponsori pembangunan kuil, dan menekan gerakan keagamaan yang mereka anggap mengancam. Pendekatan pemerintah saat ini, meskipun didasarkan pada ideologi yang berbeda, melanjutkan tradisi ini untuk memastikan bahwa kehidupan spiritual melayani, atau setidaknya tidak menantang, tatanan sosial dan politik. Ini menciptakan lingkungan yang unik di mana iman, budaya, dan politik saling terkait erat. Dunia spiritual orang Han Tiongkok tidak didefinisikan oleh satu buku, satu Tuhan, atau seperangkat doktrin yang kaku. Ini adalah sistem yang dinamis dan inklusif yang telah berkembang selama ribuan tahun. Ini dibangun di atas pilar filosofis Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Semuanya berdiri di atas fondasi kuno agama rakyat dan pemujaan leluhur. Kombinasi unik ini menciptakan pandangan dunia yang sangat holistik, pragmatis, dan berfokus pada tujuan utama mencapai harmoni. Ini adalah spiritualitas yang dimaksudkan untuk dijalani, bukan hanya dipercaya, memberikan panduan komprehensif untuk kehidupan yang seimbang. Kejeniusan sistem ini terletak pada pragmatismenya. Ini tidak memaksa orang untuk memilih. Sebaliknya, ini menawarkan menu pilihan spiritual dan etika yang kaya untuk memenuhi tantangan kehidupan yang berbeda. Ini memberikan kompas moral untuk hubungan sosial, jalan menuju kesehatan pribadi, dan hubungan dengan alam.
penghiburan di hadapan penderitaan dan kematian, dan cara untuk menghormati akar dan komunitas seseorang. Fleksibilitas ini memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap memberikan rasa stabilitas dan kesinambungan budaya. Fokusnya kurang pada teologi abstrak dan lebih pada hasil praktis keluarga yang damai, komunitas yang makmur, dan pikiran yang tenang. Pencarian harmoni ini adalah benang yang mengikat semua kepercayaan yang berbeda. Ini adalah pengejaran keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara manusia dan alam, antara yang hidup dan yang mati, dan antara alam duniawi dan surgawi. Ini bukanlah iman yang menjanjikan keselamatan di surga-surga yang jauh melalui kepercayaan eksklusif. Sebaliknya, ini adalah cara hidup yang berusaha menciptakan semacam surga di bumi, dengan memenuhi tanggung jawab seseorang, menghormati tatanan alam, dan menjaga hubungan baik dengan semua makhluk, yang terlihat dan tidak terlihat. Ini adalah bukti budaya yang telah lama menghargai keseimbangan, ketertiban, dan kedamaian sosial di atas segalanya. Pada akhirnya, permadani spiritual orang Han Tiongkok menawarkan contoh yang kuat tentang bagaimana kepercayaan yang beragam dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi. Ini menunjukkan bahwa toleransi dan keterbukaan dapat menghasilkan identitas budaya yang kaya dan tangguh. Di dunia yang sering terpecah oleh konflik agama, pendekatan harmonis dan praktis terhadap pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan ini memberikan perspektif yang berharga. Ini mengingatkan kita bahwa tujuan dari jalan spiritual adalah untuk membantu orang menjalani kehidupan yang lebih baik bersama, di sini dan sekarang, dalam harmoni yang lebih besar dengan diri mereka sendiri, satu sama lain, dan dunia di sekitar mereka.